Semua sahabat tahu bahwa saya bullish ke Trump, namun belum tentu dia memenangkan Pilpres 2020 ini di Amerika. Strategi Trump yang posisinya underdog sudah kita kupas perlahan. Bagaimana menggertak Tiongkok, bagaimana menekan lawan politiknya. Namun semua yang Trump lakukan ada dua hal yang menarik karena dasarnya dia adalah pebisnis. Lawan politiknya tidak pernah dipolisikan atau dipidanakan. Dan dalam 4 tahun ini tidak ada bedil meletus di negara lain untuk penaklukan seperti presiden-presiden Amerika sebelumnya. Penekanan pada lawan politik sekalipun tidak pernah menggunakan cara-cara kasar, mempidanakan atau mengkriminalkan lawan politik. Tidak pernah dia lakukan. Bahkan Hunter Biden menyerahkan diri sendiri tanpa ada penangkapan perihal korupsi $300 juta dalam tanda petik Biden family. Berita korupsi ini menjadi berita besar di Amerika saat ini. Menurut saya persis siraman email Hillary ke publik di hari terakhir kampanye di 2016. Mau itu globalis cabal, mau itu lawan politik, mau itu negara komunis Tiongkok, semua diselesaikan dalam tanda petik melalui backdoor diplomasi. Tidak ada yang ke pengadilan, tidak ada bedil-bedilan. Ini asli keren. Trump beda banget. Inilah yang saya sukai dari dirinya. Sisi Biden saya belum menemukan kekuatan darinya. Namun kekuatan oligarki serta globalis cabal bersama Partai Demokrat tahu banget kita. Di sanalah globalis cabal yang pakai darah kalau perlu untuk menekan negara lain. Ngumpet di balik negara Amerika agar tindakan mereka jadi sah adalah bersama Partai Demokrat. Sekarang di balik negara bagaimana? Yaitu oligarki dan globalis cabal membeli politikus, membeli pejabat, dan kebanyakan saat ini berseberangan dengan Trump, yaitu di Partai Demokrat. Kembali ke topik pembicaraan, Trump apa Biden nih? Ketika mendapatkan foto-foto lapangan di Amerika dari sahabat saya di negeri Paman Sam, saya agak berkerut kening karena downtown San Francisco misalnya banyak toko menutup diri. Gerakan kiri Antifa dan sejenisnya yang berorientasi komunis rupanya cukup menakutkan banyak penduduk lokal. Black Lives Matter, sebuah gerakan pro kaum hitam, menjadi lawan gerakan kiri, menjadi pahlawan di banyak wilayah ternyata. Yang jadi pertanyaan, Afro Amerika di belakang Trump, ini gak salah datanya? Yang kemudian saya pun bertanya kepada teman saya di negeri Paman Sam tersebut, siapa yang menang menurut survei? Maka jawabnya dengan cepat dia balik bertanya, tergantung news mana yang kamu tonton, CNN atau Fox, dari media mainstream atau sosmed, dari open source atau shadow. Asli saya ngakak dengan pernyataan dia tersebut. Saya nonton semuanya, CNN, Fox, Russian Today, Al Jazeera, media mainstream, Washington Street Journal, New York Times, Time Magazine, juga sosmed. Namun kita selama ini tidak pernah pakai open source data ketika membuat tulisan atau video. Propaganda di mainstream news, Tiongkok dan Rusia bergabung kekuatan militer untuk melawan Amerika, kita ketawain. Ini pasti yang komen gak nonton TV Rusia. Macron yang globalis diserang Erdogan yang nasionalis agamis. Di belakangnya Turki siapa? Rusia om. Kalau serangan masif anti Perancis yang menghina nabi kita terus beruntun, membuat banyak perusahaan Perancis goyang, siapa diuntungkan? Tiongkok lah. Mereka sudah siap beli murah. Jadi jangan-jangan Macron itu proksinya Tiongkok ya. Kenapa? Mereka sudah siap beli murah itu. Dior, Louis Vuitton, Hermes. Mereka memang manufakturnya sudah di Cina semua. Hulu sudah dikuasai oleh Tiongkok. Namun hilir tinggal mereka sikat sekarang. Tiongkok di belakang Turki. Ya enggak lah. Tiongkok itu negara pedagang. Udah pasti di belakang Perancis. Peluang selalu mereka sikat. Mereka pinter kok. Itulah kalau kita mengerti cara cerdas bernegara yang kebijakan bernegaranya menguntungkan pebisnis lokal dan rakyat negaranya. Trump mengerti cara cerdas bernegara versi platform Partai Republik untuk menguntungkan rakyatnya dan negaranya. Begitu juga Xi Jinping. Perang dengan Amerika malah keduanya benefit. Jadi perang harus panjang karena menguntungkan. Namun dengan Biden Demokrat, Tiongkok lebih untung lagi karena bisa masuk lebih dalam. Kalau dengan Trump, Tiongkok itu dogfight, berhadap-hadapan. Sekali lagi, karena platform MMT, SWF, Tina, Tiara dari Bosman dekat dengan platform ekonominya Trump, maka memilih Trump adalah sifat alami Bosman. Dan kalau kita memperhatikan data berdasarkan mainstream news, CNN, open source, maka Biden pasti pilihan Anda. Terutama yang suka dengan langkah oligarki atau Anda sendiri berbisnis atau trading dengan negara komunis Tiongkok. Secara alami Anda pasti memilih Biden. Tapi kita bukan American, kita adalah NKRI garis lurus. Biarlah Trump dan Biden yang perang. Kita buat skenario siapa saja yang jadi, kita Indonesia harus menang. Tiru Tiongkok di Perancis, itu salah satu contohnya. Ingat ya, tiru, jangan ikuti Tiongkok. Paham?